Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Muji dalam pembelajaran sejarah Indonesia ya. Oke, kalau minggu lalu kita membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, proses masuknya Islam ke Indonesia gitu ya. Untuk kali ini Bu Muji akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini ya sangat banyak sekali. Dari Pulau Sumatera ya, itu ada Kerajaan Samudra Pasai, Aceh ya, kemudian yang di Jawa itu ada Kerajaan Demak ya, Banten, kemudian Cirebon, Mataram Islam ya. Kemudian yang di Kalimantan ada Banjar, Kerajaan Banjar. Kemudian yang di Maluku ada Kerajaan Ternate Tidore, dan di Sulawesi ada Goa dan Salo gitu. Untuk pertemuan kali ini Bu Muji akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai ya. Kerajaan Samudra Pasai, kita bahas dulu kerajaan Islam pertama kali di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Ngomong-ngomong materi tentang kerajaan Islam gitu, kerajaan-kerajaan yang dipelajari itu pasti ada bidang letak geografisnya, kemudian ada bidang politik ya, ada bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budayaan gitu. Yang pertama kita bahas tentang letak geografis dari kerajaan Samudra Pasai. Di mana Bu Muji Samudra Pasai? Samudra Pasai, kerajaan ini terletak di pantai timur ya, sebelah utara Pulau Sumatera gitu. Di mana tempat dari kerajaan Samudra Pasai ini sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena dekat sekali dengan jalur lalu lintas perdagangan internasional gitu. Perlu kalian ketahui, di masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya, waktu yang bersamaan juga itu orang-orang barat seperti Portugis, Spanyol itu mulai berdatangan ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mencari rempah-rempah tentunya ya. Jadi di masa Indonesia berkembang kerajaan-kerajaan Islam, waktu yang bersamaan juga itu orang-orang barat mulai datang ke Indonesia ya gitu. Jadi di mana letak kerajaan Samudra Pasai ini sangat strategis, dekat sekali dengan Selat Malaka ya, sebagai jalur kedatangan bangsa barat ke Indonesia gitu ya. Nah, kemudian untuk bidang politik Bu Muji bahas inti-intinya saja. Kalau bidang politik Bu Muji, bidang politik itu kan membahas tentang sistem pemerintahan ya. Kalau sistem pemerintahan biasanya kan kalau raja-raja itu banyak sekali Bu Muji ya, kesulitan untuk menghafalnya. Kadang itu raja ada sampai 10 keturunan atau 11 keturunan ya, banyak sekali. Tips untuk mempelajari kerajaan ya, raja-raja itu, pelajari yang pertama yang sering keluar di soal itu pasti raja pendirinya ya. Kemudian yang kedua itu raja di mana mengalami puncak kejayaan, itu yang pasti sangat-sangat keluar, itu yang ini ya, puncak kejayaannya. Kemudian yang ketiga raja terakhir ya. Jadi kalau ada beberapa raja yang kalian perlu kuasai itu 3 tadi. Yang pertama adalah raja pendirinya, nah raja pertamanya ya gitu. Untuk kerajaan Samudra Pasai ya, raja pertama itu adalah Marahsilo ya, yang kemudian diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh gitu. Memiliki gelar Malik Al-Saleh ya, itu memiliki arti Malik itu kan tuan atau raja yang memiliki sifat soleh gitu ya. Sifat soleh itu ya berarti raja ini diharapkan untuk taat kepada
perintah-perintah Allah gitu ya. Nah, itu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Kemudian mengalami puncak kejayaan itu ada di masa Sultan Muhammad Malikul Zahir yang diberi gelar yaitu Sultan Malik Al-Thohir ya. Jadi kadang ada yang menyebutkan Sultan Malik Az-Zahir, ada yang menyebutkan Sultan Malik Al-Thohir ya, itu jadi nama lengkap dan atau nama gelarnya gitu. Jadi jangan bingung ya, seumpama kok di sini Sultan kejayaannya ada di masa Al-Thohir, ada yang menyebutkan Az-Zahir, itu nama lengkapnya Sultan Muhammad Malikul Az-Zahir, gelarnya itu Sultan Malik Al-Thohir gitu ya. Kenapa kok dikatakan mengalami puncak kejayaan di masa Malik Al-Thohir? Karena ya, di masa pemerintahan beliau ini perdagangannya ya semakin maju di Samudra Pasai gitu. Di kerajaan Samudra Pasai terdapat bandar-bandar perdagangan juga ya, dapat memperluas wilayah juga begitu. Kemudian Sultan Malik Al-Thohir atau Sultan Malik Az-Zahir ini ya memperkenalkan mata uang emas yaitu dirham gitu sebagai alat transaksi perdagangan ya. Maka dikatakan pada masa ini mengalami puncak kejayaan gitu. Kemudian raja terakhirnya yaitu di masa Zainal Abidin keempat gitu ya. Karena apa? Sultan di masa Sultan Zainal Abidin keempat ini mulai diserang oleh bangsa Portugis sehingga nanti akhirnya mengalami kemunduran perlahan-lahan. Itu yang bidang politik. Jadi Bu Muji bahas singkat saja yang sering keluar ya. Jadi rajanya raja pendiri, puncak kejayaan, dan raja terakhir. Kemudian di bidang ekonomi jelas, dalam bidang ekonomi ya, kerajaan Samudra Pasai ini perdagangan karena letaknya sangat strategis ya, berada di dekat Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Jadi orang-orang barat kalau mau masuk ke Indonesia itu lewat Selat Malaka. Nah, letaknya kan Samudra Pasai dekat sekali dengan Selat Malaka. Jadi sebagai pintu masuknya kapal-kapal asing ke Indonesia gitu. Jadi tidak heran kalau perdagangan di Samudra Pasai itu sangat maju sekali ya. Kemudian di Samudra Pasai juga terdapat bandar-bandar perdagangan gitu. Nah, sifatnya tentu saja maritim, banyak-banyak nelayan di Samudra Pasai. Kemudian ya ini lada ya. Jadi penghasilannya dari lada, rempah-rempah gitu. Nah, kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai jelas ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, menjalankan syariat Islam gitu. Kemudian rakyat makmur di masa Sultan Malik Al-Thohir atau Malik Az-Zahir karena ya perdagangan di masa beliau sangat maju sehingga rakyat makmur. Raja ini juga sangat peduli sekali dengan masyarakat miskin gitu. Kemudian dalam bidang budaya jelas ya, budaya itu hasil karya dari manusia, bisa berupa benda ya atau upacara-upacara gitu, hasil gagasan dari manusia. Nah, kalau di kerajaan Samudra Pasai itu ada batu nisan Malik As-Saleh, itu sebagai bentuk budaya hasil kerajaan Samudra Pasai atau uang dirham, koin emas ya. Masih banyak lagi ya. Kemudian akhir dari kerajaan Samudra Pasai berakhir karena beberapa faktor. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internnya apa Bu Muji? Faktor internnya yaitu terjadinya perang saudara, perebutan kekuasaan itu pasti ada. Kemudian ya faktor internnya apa lagi? Setelah meninggalnya tadi Sultan Malik Az-Zahir atau Malik Al-Thohir, itu tidak ada pemimpin secakap beliau, tidak ada pemimpin yang kepemimpinannya itu sehebat beliau gitu ya. Itu faktor internanya. Kemudian faktor eksternnya apa Bu Muji? Nah, ini Portugis ya semakin menyerang ke Samudra Pasai. Ingat
di masa kerajaan Islam berkembang juga orang Barat mulai masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah tentunya gitu. Kemudian di sekitar Selat Malaka itu terdapat bandar-bandar Malaka yang jauh lebih strategis. Kalau biasanya kan kapal-kapal asing itu lewat ke Samudra Pasai, mereka singgah ke Samudra Pasai sambil berdagang juga. Orang-orang Samudra Pasai itu juga menarik pajak dari kapal-kapal asing tersebut. Nah, kapal-kapal asing ini beralih ya ke bandar-bandar yang dekat Malaka gitu ya. Kemudian adanya perluasan wilayah dari kerajaan Majapahit juga gitu ya, itu mengakibatkan perlahan-lahan Samudra Pasai mengalami kemunduran ya karena serangan Portugis juga. Nah, akhirnya kerajaan Samudra Pasai itu bergabung atau melebur dengan kerajaan Aceh. Nah, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari kerajaan Aceh, begitu ya. Sekian, terima kasih penjelasan Bu Muji materi kesempatan ini ya. Semoga kalian paham gitu. Sehat selalu di rumah ya. Jangan lupa untuk kalian selalu protokol kesehatan. Nah, oke, selalu jaga kesehatan dengan memakai masker kemana-mana ya, jaga jarak, jangan lupa selalu cuci tangan gitu. Sehat selalu di rumah. Terima kasih sudah melihat channel Bu Muji, sudah melihat pembelajaran Bu Muji. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.